Sejak meletusnya konflik besar antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober 2023, militer Israel atau IDF mengalami kerugian signifikan dalam hal korban jiwa, termasuk diantaranya para perwira tinggi. Meskipun hingga kini belum ada jenderal aktif yang secara resmi dilaporkan tewas, sejumlah perwira berpangkat kolonel dan letnan kolonel telah gugur dalam pertempuran di jalur Gaza maupun di wilayah perbatasan Israel. Berikut ini profil dan kronologi kematian para perwira tinggi militer Israel selama konflik Gaza yang masih berlangsung. 1. Kolonel Asaf Hamami, pangkat kolonel, jabatan Komandan Brigade Selatan di Jalur Gaza, tanggal gugur 7 Oktober 2023, lokasi Kibbutz Nirim, Israel. Dia gugur saat mempertahankan Kibbutz Nirim dari serangan mendadak Hamas. Jenazahnya dilaporkan dibawa Hamas ke jalur Gaza dan sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya dikonfirmasi tewas. Kolonel Hamami merupakan salah satu perwira tertinggi pertama yang gugur dalam serangan awal Hamas. 2. Kolonel Ahsan Daksa, pangkat kolonel, jabatan Komandan Brigade Lapis Baja 401, tanggal gugur 20 Oktober 2024, lokasi Jabalia, Gaza Utara. Kolonel Daksa berasal dari komunitas Druze, tewas saat meninggalkan tanknya dalam operasi darat. Dia terkena ledakan besar yang juga melukai 2 perwira lainnya. Daksa dikenal sebagai tokoh penting dalam operasi Lapis Baja Israel. 3. Letnan Kolonel Salman Habaka, pangkat Letnan Kolonel, jabatan Komandan Batalion ke-53, Brigade Lapis Baja 188, tanggal gugur 2 November 2023, lokasi Bet Hanun, Gaza. Salman Habaka adalah perwira Druze yang sebelumnya dikenal sebagai pahlawan karena mempertahankan Kibbutz Be'eri dari serangan Hamas. Dia gugur saat memimpin langsung pasukan tank dalam pertempuran intens di Gaza. 4. Letnan Kolonel Tomer Greenberg, pangkat Letnan Kolonel, jabatan Komandan di Brigade Golani, tanggal gugur 13 Desember 2023, lokasi Sejaya, Jalur Gaza. Greenberg tewas dalam penyergapan oleh pejuang Hamas ketika mencoba mengevakuasi tentara yang terluka. Insiden tersebut termasuk salah satu dari beberapa serangan besar yang mengakibatkan banyak korban di kalangan komando IDF. 5. Letnan Kolonel Eli Ginsberg, pangkat Letnan Kolonel Purnawirawan, jabatan terakhir Komandan Unit Kontraterorisme Lothar, tanggal gugur 8 Oktober 2023, lokasi Kibbutz Be'eri, Israel. Ginsberg telah pensiun dari IDF namun kembali ke medan tempur secara sukarela setelah mendengar serangan Hamas. Ia tewas saat melawan infiltrasi Hamas dalam pembantaian Be'eri. Keberaniannya dikenang luas di Israel. 6. Kolonel Yitzhar Hoffman, pangkat kolonel, jabatan Komandan di Angkatan Udara Israel, tanggal gugur 31 Januari 2024, lokasi Jalur Gaza. Kolonel Hoffman memimpin serangan ke Rumah Sakit Al-Shifa pada November 2023 yang menjadi salah satu operasi paling kontroversial. Ia kemudian tewas akibat tembakan sniper Hamas, menunjukkan tingginya resiko bahkan bagi komando udara dalam perang darat. Statistik dan dampak hingga Maret 2024, IDF secara resmi menyatakan sebanyak 69 komandan dan perwira senior militer telah gugur sejak perang dimulai, yang mencakup
4 kolonel, 6 letnan kolonel, 39 komandan batalion, 13 komandan kompi, 7 perwira tingkat lain. Angka ini merupakan salah satu tingkat kerugian komando tertinggi dalam sejarah konflik Israel sejak Perang Yom Kippur tahun 1973. Hal ini menunjukkan perang di Gaza tidak hanya beresiko bagi tentara reguler, tetapi juga menyentuh level perwira tinggi yang biasanya jarang menjadi korban langsung dalam konflik modern. Meskipun banyak spekulasi dan klaim dari pihak Hamas bahwa mereka telah membunuh jenderal Israel, hingga saat ini tidak ada bukti atau konfirmasi resmi bahwa jenderal aktif Israel telah tewas. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peran jenderal yang lebih strategis dan tidak langsung berada di garis depan, pengamanan ketat terhadap pergerakan para jenderal, keterbatasan Hamas dalam menjangkau markas atau komando utama Israel. Namun demikian, perang darat di Gaza tetap menunjukkan pangkat tinggi bukan jaminan aman dalam konflik yang brutal dan gerilya seperti ini. Perang Gaza telah memakan korban besar dari kedua belah pihak. Bagi Israel, gugurnya para perwira tinggi berpangkat kolonel dan letnan kolonel seperti Asaf Hamami, Ahsan Daksa, Salman Habaka, dan lainnya adalah kehilangan yang sangat signifikan. Mereka bukan hanya tokoh militer, tapi juga simbol kepemimpinan dalam operasi IDF. Ketika medan pertempuran berubah menjadi lebih kompleks dengan pertempuran kota dan perang gerilya di terowongan, risiko terhadap para komandan di lapangan pun meningkat. Jika eskalasi terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan ada perwira dengan pangkat lebih tinggi lagi yang menjadi korban di masa depan.